Yang pertama, Semar, dari semua orang tadi kan jelas paling tidak dia punya dua posisi. Dia dewa yang kamanungsan, jadi dewa yang memanusia. Jangan salah, orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia daripada manusia yang mendewakan diri. Itu sebabnya orang Jawa lebih suka Siwa daripada Wisnu. Kemarin cerita Krishna itu kan Wisnu. Krishna itu kan manusia yang mendewa. Aslinya manusia, anaknya manusia biasa yang mendewa jadi dewa. Beda sama Siwa. Kalau Siwa ya dewa, turun ke bumi dia sebagai dewa. Kalau di wayang Siwa itu kan jadi Betara Guru itu. Jadi orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia dibandingkan manusia yang mendewa. Kalau ditarik ke dunia yang sekuler, berarti orang Jawa lebih suka pemimpin yang merakyat daripada rakyat yang gaya jadi pemimpin. Jadi makanya Semar lebih disukai. Dan agama besar sebelum Islam kan Siwa Buddha, bukan Wisnu Buddha. Jadi dari Hindu cuma diambil Siwanya. Karena orang Jawa lebih suka dewa yang kamanungsan, bukan manusia yang mendewakan diri. Oke. Jadi lebih bagus kamu merasa jadi manusia biasa dengan kualitas dewa, ya kan, daripada kamu merasa jadi dewa dengan kualitas manusia. Nanti kamu pikir sendiri ya kalimat itu. Itu mikirnya harus panjang menafsirkan itu. Jadi dewa kamanungsan. Hari ini banyak orang yang lebih suka ngaku dewa dengan kualitas manusia biasa. Ngaku dewa itu ngaku jadi orang soleh, ngaku jadi orang pinter, ngaku jadi ustadz, ngaku jadi kan banyak yang ngaku. Jadi jangan panik dengan orang yang ngaku-ngaku jadi dewa, karena itu cuma ngaku. Dewa yang sejati hakikatnya pasti samar, maya. Tidak sembarangan orang bisa menangkap. Makanya kalau dalam kajian Sufi ada debat panjang, apakah seorang wali itu ngerti kalau dirinya wali. Karena begitu dia ngerti kalau dirinya wali, kewaliannya dipertanyakan. Itu susah, itu bulat itu kalau di tasawuf diskusinya tidak selesai-selesai. Di hikam itu masih debatable, tafsirnya bisa macam-macam. Jadi apakah seorang wali itu ngerti? Kalau ada yang bilang kalau dia wali yang sejati dan sampai di puncak kewaliannya, justru dia dijaga oleh Allah dari ngerti kalau dirinya wali. Karena begitu dia ngerti kalau dirinya wali, pasti di situ ada rasa akunya, rasa dirinya sendiri masih ada, dirinya sendiri sebagai wali itu. Dan itu semacam kesombongan. Dan kalau orang masih ada bibit itu, sebenarnya dia belum wali. Maka siapapun yang merasa wali pasti belum wali. Oh, itu susah itu ilmu nih. Kamu padahal sudah bercita-cita jadi wali sejak kemarin, tapi kok ya teori ini berubah. Termasuk kalau kamu merasa jangan-jangan aku ini wali, Pak, sepodo wae, itu jenisnya. Jadi justru yang wali yang sejati nggak mikir ke situ. Jadi dia merasa orang yang paling kotor, orang yang paling jauh dari Allah, orang yang paling banyak dosa. Justru itu. Jadi semakin kamu mengklaim dirimu benar, paling dekat dengan Allah, paling bagus, paling soleh, itu alamat bahwa kamu belum di apapun yang kamu klaim. Oke, yang kedua, Semar sebagai ponokawan ya. Kalau orang sering salah menyebutnya punokawan, sebenarnya yang pas ponokawan. Pono itu artinya jernih,
visinya jelas. Jadi Semar dan anak-anaknya jadi ponokawan, maksudnya dia jadi teman yang jernih, punya visi jelas bagi juragannya, bagi yang dia temani. Maka para Pandhawa itu punya ponokawan, dia punya teman yang mikirnya jernih. Di pono itu artinya kejernihan visi, kejernihan pemikiran. Jadi Semar posisinya itu teman paling bagus bagi orang yang dia temani, ponokawan. Jadilah kalian semua ponokawan. Selama ini kamu selalu menerjemahkan ponokawan itu kan pembantu. Sebenarnya enggak. Ponokawan itu teman yang bisa ngasih nasihat jernih, bukan nasihat tendensius. Tidak sekedar basa-basi untuk menyenangkan, yang berani bilang jelek kalau jelek, bagus kalau bagus. Yang bisa ngasih solusi kalau ada persoalan, yang bisa mendudukkan permasalahan sesuai porsinya. Itu namanya ponokawan. Dan itu yang dilakukan oleh Semar pada Pandhawa, pada yang dia ngomong. Jadi kalau tuannya sudah mulai tidak beres, dia tidak segan-segan ngeritik. Itu ponokawan, teman yang jernih, yang bisa diajak diskusi. Kalian semua harus jadi ponokawan bagi teman kalian, saling memponokawani, saling menjernihkan. Jadi bukan puno. Biasanya di banyak buku pakai istilah puno. Oke, jadi posisinya Semar itu, dia seorang dewa kamanungsan, tapi sekaligus dia sebagai ponokawan.